Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Selamat datang kembali di renungan harian pada pagi hari ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah serigala berbulu domba. Nah saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama kita akan mendengar di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13, dan pasalnya yang ke-23 sampai ayat 23, pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Beginilah firman Tuhan, berkatalah iman besar Hizkia kepada Safan, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Hizkia memberikan kitab itu kepada Safan. Kemudian Safan memberitahukan kepada Raja Yosia, Imam Hizkia telah memberi kitab kepadaku. Safan membacanya di depan raja-raja, mendengar perkataan kitab Taurat itu. Dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, bersama-sama dengan dia seluruh orang Yehuda, semua penduduk Yerusalem. Raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-35 berkata demikian, Ya Tuhan, biarlah aku menuruti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab aku menyukainya. Nah saudara yang terkasih, kita juga akan merenungkan dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Raja Yosia mendengar dan membaca kitab Taurat Tuhan yang ditemukan Hizkia, dia mengadakan pembaharuan dengan mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan menuruti semua peraturan dan perintahnya. Seluruh rakyat mendukung. Nah, perlu juga kita perhatikan di sini, maka Yesus mengingatkan kepada para pengikutnya supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, padahal serigala yang siap menerkam mereka. Hendaknya mereka melihat dari buah yang diperbuat. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita supaya waspada, tidak mudah mengikuti ajakan orang yang tidak sesuai dengan iman dan hati nurani kita. Yesus menginginkan kita tetap bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam memilih dan mempercayai setiap orang. Karena masih banyak orang yang dalam bertutur kata manis, tetapi dalam hatinya menyimpan niat busuk alias jahat. Nah saudara, hendaknya iman kita tetap kokoh dan kuat, supaya kita tidak mudah mengikuti ajakan orang yang belum kita kenal secara mendalam, karena kita tidak tahu maksud dan tujuan seseorang mengajak kita. Tetapi kita akan tahu setelah perbuatan yang dilakukannya. Seperti dikatakan oleh Yesus, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Yesus mengajak kita untuk jeli dan peka melihat dan menilai seseorang, mana yang berbuah baik dan mana yang tidak berbuah baik.
Yesus juga mengajak kita supaya berbuah yang baik, bukan berbuah yang tidak baik. Kita diajak untuk menjadi seorang nabi sesungguhnya, bukan nabi palsu. Hendaknya seluruh hidup kita menjadi bagian dalam kenabian itu, sehingga kita menjadi nabi yang menghasilkan buah yang baik. Karena kebaikan dan kebenaran menjadi unsur paling penting dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kebaikan dan kebenaran seharusnya menjadi hidup kita untuk sendiri, bukan hanya sekedar bagian dari hidup kita. Kemungkinan sekarang ini kita sudah merasa baik, namun hendaknya bisa melihat dari buah-buah mana atau buah seperti apa yang sudah kita hasilkan selama ini, menjadi bahan perenungan buat kita. Seandainya masih banyak buah yang kurang baik yang kita hasilkan, hendaknya memulai memupuk pohon hidup kita agar bertumbuh dengan baik dan subur, dengan memohon rahmat Tuhan agar pohon hidup kita juga menghasilkan buah yang baik, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia, mengajak rakyatnya untuk bertobat, mengikuti jalan Tuhan, menuruti perintah dan ketetapan Tuhan. Setelah mendengar dan membaca kitab Taurat Tuhan, ajakan seperti inilah yang boleh kita ikuti karena keberbuahan pertobatan, ya, karena berbuahkan pertobatan. Marilah tetap waspada dalam memilih dan mempercayai orang-orang yang akan kita ikuti. Tetaplah teguh dalam iman kita agar tidak masuk dalam pencobaan dan kita semakin peka akan bimbingan Roh Kudus, sehingga hidup kita berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ya Allah, Engkaulah penopang hidup kami dikala mengalami kebimbangan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar iman kami tetap kuat dan kokoh, serta percaya bahwa Engkau setia memenuhi yang Engkau janjikan. Amin. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara-saudari berada.